Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan banyaknya pertanyaan Bapak Ibu Guru ya, terutama untuk sisa 1 bulan tunjangan guru di triwulan keempat terutama. Ada juga yang belum cair triwulan ketiganya, termasuk update TPG dan THR guru ya, yang belum dicairkan serentak secara nasional seperti itu ya. Jadi ini yang akan saya informasikan karena berkaitan dengan sudah menjelang penutupan anggaran, di mana ketika saya buat video ini per tanggal 23 Desember itu belum ada tanda-tanda pencairan ya. Semoga kalau malamnya itu ada pencairan, tapi sampai saya buat video ini di sore-sore itu tidak ada sejauh ini pencairan untuk yang tunjangan triwulan ketiga maupun triwulan keempat. Nah, tapi sebelum saya lanjut, kita saksikan dulu video penjelasan dari Dirjen GTK seperti berikut ini. Tamsil, Pak. Tamsil itu diberikan bagi guru ASN daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Datanya itu disampaikan ke Pemda. Jadi Pemda yang melakukan verifikasi data. Setelah itu baru diterbitkan SK penerima yang diterbitkan oleh Pemda juga. Setelah itu baru nanti dikirimkan ke pusat untuk dilakukan pembayaran tamsilnya. Jadi ini ada di Pemda. Siapa yang berhak menerima tamsil itu ada di Pemda. Usulannya dari Pemda. Nah, dan tidak ada gaji ke-15 memang. Tidak ada. Kemudian penyaluran yang saat ini kami laporkan juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 dan Pak Latinro bahwa penyaluran tunjangan untuk ASN daerah via DAK non fisik itu sudah saat ini 96%, sedangkan untuk non ASN TPG-nya sudah 96%. Jadi kalau masih ada 4% itu biasanya terkait dengan data yang tidak valid sehingga rekening itu retur ke rekeningnya karena diambil sepenuhnya sehingga rekeningnya tidak aktif kembali. Jadi masalah teknis. Oke, Bapak Ibu Guru, jadi sebelum saya lanjut, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG maupun buku-buku PAUD, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Jadi Bapak Ibu Guru, update informasi terkait terutama dengan TPG THR dan gaji ke-13 dan juga sisa 1 bulan untuk guru yang triwulan ketiga dan triwulan keempat itu akan saya jelaskan dari apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK termasuk informasi yang lain. Jadi yang kita ketahui bahwa masih banyak guru itu yang belum menerima TPG secara penuh ya, terutama untuk yang triwulan keempat ya, seperti itu. Karena triwulan keempat itu masih ada 1 bulan. Tetapi Bapak Ibu Guru ada justru yang bahkan sampai tanggal 23 ini itu tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga itu belum pernah mereka dapatkan sama sekali, apalagi yang triwulan keempat. Ada juga kasus yang triwulan 1 ataupun triwulan 2 itu mereka cuma hanya dapat 1 atau 2 bulan saja, sehingga masih ada sisa-sisa yang belum mereka dapatkan hingga pencairan tunjangan triwulan keempat ini, atau bahkan sudah menjelang akhir tahun. Nah, muncul spekulasi bahwa yang akan dicairkan itu sebenarnya sudah ada ya, ini sudah ada. TPG THR itu sudah ada di beberapa tempat yang sudah terindikasi pencairan itu baru di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Itu pun juga belum semua guru, itu baru hanya guru-guru SMA, SMK, dan sederajat. Nah, oleh karena itu, ini Bapak Ibu Guru saya yakin ya perlu adanya klarifikasi yang jelas untuk menyatakan bahwa mau kapan akan dicairkan terutama yang sisa 1 bulan tersebut. Itu bagi mereka yang sisa 1 bulannya belum cair, tapi bagi mereka guru-guru yang sama sekali belum pernah menerima triwulan ketiga dan triwulan keempat ya tentu juga bertanya bahwa kapan akan dicairkan. Seperti itu. Saya kira itu adalah pertanyaan besarnya Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini pembahasannya yaitu adalah sisa 1 bulan TPG triwulan keempat. Ya, kemudian TPG triwulan ketiga dan keempat yang belum cair sama sekali. Ada juga TPG THR 100% dan kebijakan anggaran di tahun 2026 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen GTK tersebut.
Nah, informasi untuk yang triwulan keempat ini, jadi sebagian guru itu baru menerima 2 bulan saja ya. Jadi nanti akan saya jelaskan sekaligus penyebabnya itu kenapa ya. Nah, untuk Oktober dan November itu sudah cair, tapi Desember itu masih perlu validasi. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu guru ya, kenapa kok justru yang Desember masih validasi ya. Padahal untuk yang triwulan keempat itu data-datanya kan diambilkan dari yang triwulan ketiga ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara logika ya, kalau triwulan ketiga cair penuh gitu ya, maka semestinya yang triwulan keempat juga harus cair penuh gitu. Nah itu yang diasumsikan oleh Bapak Ibu guru sendiri ya. Tapi itu berdasarkan asumsi Bapak Ibu guru, tapi asumsinya untuk pusat kan belum tentu seperti itu. Nah ini yang harus mungkin Bapak Ibu guru meminta klarifikasi ya, penjelasan. Sejauh ini kan memang belum ada mungkin klarifikasi terkait dengan kenapa kok hanya cuma cair 2 bulan, 1 bulannya kapan itu ya. Nah ini penyebab kenapa belum cair ya, terutama untuk yang sisa 1 bulan itu. Ternyata kalau berdasarkan dari penjelasannya Bu Dirjen GTK itu menyebutkan bahwa validasi GTK itu yang tidak sinkron. Kemudian SKTP kebanyakan belum terbit. Nah, sama rekening yang bermasalah. Kebanyakan itu Bapak Ibu guru ternyata rekeningnya yang bermasalah. Jadi SKTP itu sudah terbit, kemudian validasi GTK juga sudah valid. Nah, ketika akan ditransfer ternyata nomor rekening Bapak Ibu guru itu tidak terdeteksi. Nah ini yang ternyata permasalahannya di sini. Jadi bukan hanya, meskipun ini ya ada 3 komponen permasalahan utamanya ya, tetapi yang paling sering bermasalah itu ternyata di nomor rekening. Nah saya juga bingung ya, kenapa saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu guru itu menyajikan nomor rekening tersebut ya. Apakah nomor rekening itu sudah benar? Kenapa sampai bank itu membacanya secara sistem itu bukan nomor rekening yang seperti didaftarkan. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru itu sudah benar-benar mencantumkan nomor rekening yang benar, karena yang banyak terjadi permasalahan itu justru di nomor rekeningnya yang bermasalah. Kemudian untuk TPG triwulan 3 dan triwulan 4 nasional yang belum sama sekali ya. Jadi realisasi nasional seperti yang dijelaskan oleh Bu Dirjen GTK itu sudah 96% dan sekitar 4% itu masih bermasalah. Nah, mayoritasnya itu karena teknis administrasi. Jadi kembali lagi ke permasalahan administrasi di mana kita ini sepertinya memang sulit ya untuk bisa benar-benar bebas dari administrasi ini ya, karena memang apa-apa itu ada aturannya. Jadi ya sudah, kita mau nggak mau harus mengikuti aturan dan kebijakan yang diberlakukan. Nah, yang menjadi permasalahan itu kadang mungkin Bapak Ibu guru itu berharap bahwa dari pusat itu harus ada penjelasan secara jelas, klarifikasi kenapa kok hanya pencairannya sekian gitu ya. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu guru harapkan. Tapi sebenarnya baik Dirjen GTK, terutama Dirjen GTK itu sudah menjelaskan seperti di dalam potongan video yang saya sajikan tersebut. Ya mungkin penangkapannya yang mungkin membuat Bapak Ibu guru itu berbeda dengan apa yang dijelaskan seperti Ibu Dirjen GTK tersebut ya. Nah, kemudian solusi untuk guru, jadi Bapak Ibu guru diminta untuk cek info GTK dan pastikan SKTP itu terbit ya, dan pastikan nomor rekening itu aktif. Kembali lagi dicek Bapak Ibu guru ya, terutama untuk yang nomor rekening. Bapak Ibu guru harus memastikan bahwa nomor rekeningnya ini adalah sudah yang nomor rekening benar ya. Selanjutnya itu untuk THR TPG THR 100%. Jadi secara nasional memang belum cair secara nasional ya. Ya, jadi belum semuanya. Yang baru cair itu sebenarnya baru Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya. Yang sudah cair yang pertama itu ada Kalimantan Tengah yang cair di akhir November, Kalimantan Selatan ini yang baru-baru ini. Kemudian berpotensi cair itu untuk ini ya, khusus untuk TPG THR itu kemungkinan 31 Desember sampai 31 Desember. Artinya kita tunggu sampai 31 Desember Bapak Ibu guru. Kenapa demikian? Karena untuk di tahun-tahun sebelumnya ada pencairan itu hingga akhir Desember. Jadi malam tahun baru itu masih ada pencairan untuk yang TPG THR ini gitu. Nah, ada yang bertanya bahwa lalu kapan untuk yang gaji ke-13-nya? Nah, sejauh ini saya tidak bisa menjawab itu ya, karena kami belum mendapatkan informasi pasti kapan sebenarnya untuk gaji ke-13-nya. Kenapa kok baru yang THR yang terdeteksi? Ya, itu yang kami sedang cari. Jadi kalau nanti informasi itu sudah kami dapatkan, nanti akan segera kami share kepada Bapak Ibu guru melalui akun YouTube ini. Untuk anggaran pendidikan di tahun 2026, jadi
tunjangan guru non ASN itu sekitar 13,6 triliun, revitalisasi sekolah itu 14,18 triliun. Kemudian digitalisasi dan PPG itu baru akan dilanjutkan, seperti itu. Nah, program prioritasnya itu ada pemerataan akses, kemudian kualitas pengajaran dan digitalisasi birokrasi ya, yang termasuk di dalamnya ini adalah penyederhanaan dari digital informasi, seperti itu. Nah, secara kesimpulan, jadi tunjangan profesi guru dan THR itu tetap menjadi hak Bapak Ibu guru, tapi ini tidak semua guru ya untuk mendapatkan TPG THR. Kemudian keterlambatan ini bukan sebenarnya pembatalan, jadi Bapak Ibu guru ya tetap tenang ya. Saya yakin bahwa ketika saya juga di posisi Bapak Ibu guru juga tidak akan tenang ya kalau misalnya tunjangannya belum diterima secara full. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru diminta untuk tetap memantau dan validasi datanya di Info GTK. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.